Dalam ajang kontestasi politik Pilpres 2024, bukan hanya sekedar adu gagasan dan visi pembangunan bangsa, tetapi juga menata strategi pemenangan. Baik pasangan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin maupun Prabowo Gibran sama-sama menyatakan siap beradu gagasan dan menyampaikan program-programnya. Bahkan Prabowo buru-buru mengatakan gagasan-gagasan yang diusungnya bersama Gibran adalah strategi pemenangannya. Apalagi diperkirakan pada pemilu 2024 nanti hampir 60% atau sekitar 110 juta pemilih Indonesia adalah anak muda, termasuk kelompok muda milenial dan generasi Z. Anak-anak muda itu walaupun mayoritas adalah pemilih pemula, tetapi mereka peka terhadap perkembangan sosial politik, cepat tanggap terhadap isu baru dan berjiwa kritis. Gagasan-gagasan yang mereka inginkan bukan sekedar janji-janji politik belaka, tetapi juga memberikan solusi konkret dari masalah yang ada. Namun di luar itu, orang-orang yang ada di tim pemenangan juga memiliki peran vital yang menentukan menang atau kalah pertarungan kontestasi politik ini. Petarung-petarung dari kandang banteng sepertinya sudah ambil ancang-ancang, mulai melakukan pemanasan karena pertarungan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD sekaligus menjadi pemenang dalam pemilu 2024 sudah hampir dimulai. Pesan moral yang pertama kali disuarakan adalah harapan supaya pemilu dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, dan adil. Megawati Soekarno Putri mempidatokan harapan itu saat mengantarkan pasangan Capres dan Cawapres koalisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendaftar ke KPU. Sepertinya suara himbauan itu terdengar klise dan normatif. Padahal dalam ajang pertarungan politik elektoral, pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil adalah martabat demokrasi yang menjamin legitimasi pemimpin yang terpilih di hadapan rakyatnya. Pemilu yang benar-benar adil dan jujur serta demokratis merupakan jaminan rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya secara bebas dan merdeka tanpa intimidasi. Kami berharap agar pemilu benar-benar dapat dilaksanakan lebih demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan pemimpin nasionalnya secara bebas dan merdeka. Begitu pesan Megawati. Pernyataan Megawati itu merupakan seruan awal kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslu, termasuk juga tangan-tangan kekuasaan untuk tidak mempercundangi demokrasi dengan melakukan kecurangan dalam pemilu. Tentu saja seruan itu bukan sekedar omong kosong. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, ada 49.390 TPS atau tempat pemungutan suara yang rawan. Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa atau kelurahan pada 30 provinsi. TPS-TPS ini rawan terjadi manipulasi suara dan rawan adanya perubahan hasil perolehan suara. Pendeknya, rawan kecurangan. Dari jumlah TPS yang rawan itu, sebanyak 5.744 TPS sulit dijangkau, baik secara geografis, cuaca, dan keamanan. Sebanyak 11.559 TPS tidak ada jaringan internet. Dan ada 3.039 TPS tidak ada aliran listrik. Bisa jadi TPS-TPS ini luput dari pengawasan bahkan tidak diakses oleh saksi. Dan seperti kita tahu, TPS-TPS sulit dan tidak terjangkau ini akan diurus oleh TNI dan Polri. Maka siapa yang memegang kendali TNI dan Polri bisa mencurangi hasil pemilu. Oke, kita bongkar data lagi nih. Masih ada pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, terdaftar ganda dan tidak dikenali. Jumlahnya ada di 14.534 TPS.
Suara pemilih tak bertuan ini makanan empuk buat kekuatan politik yang memiliki kader yang menjadi kepala daerah baik gubernur, bupati, atau wali kota. Ada juga pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar di DPT. Ini menyebar di 6.291 TPS. Di sini juga rawan kecurangan. Kekuatan politik yang mengendalikan KPU dan KPUD bisa dengan mudah memanfaatkan celah ini. Data-data belum termasuk TPS-TPS yang ada di kantor pemerintahan, kawasan industri, dan di luar negeri. Karena TPS-TPS ini biasanya ada di dalam ruangan dan sangat mudah dicurangi. Jika diakumulasikan, total TPS seluruh Indonesia mencapai 820.161 TPS. Diperkirakan ada sekitar 20% suara berpotensi dicurangi oleh partai dan koalisi yang didukung penguasa. Tentu saja yang bisa melakukan kecurangan itu kekuatan politik yang memiliki uang banyak dan yang paling bisa menguasai institusi demokrasi. Tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bukannya tidak tahu kerawanan kecurangan ini. Apalagi jika memang Jokowi nanti lebih mendukung anaknya Gibran Rakabuming yang menjadi pasangan Prabowo Subianto. Asal tahu saja ya, Megawati Soekarno Putri bukan politisi kacangan. Dia paham irama permainan politik dan strategi pemenangan. Maka dia menempatkan Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, masuk di lingkaran inti tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan tertinggi di TNI, Jenderal Andika menguasai data sumber daya TNI untuk mendukung pemilu jujur dan adil. Di TPN ada juga mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Gatot Edi Pramono. Komjen Gatot Edi ini terkenal pernah menjadi Ketua Satgas Nusantara yang bertugas memastikan pilkada serentak pada tahun 2018 berjalan dengan aman. Karena itu dia tahu peta suara dan potensi kecurangan pemilu. Megawati percaya Komjen Gatot ini yang mampu menangkal kecurangan yang bisa merugikan perolehan suara Ganjar Mahfud. Selanjutnya ada orang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu mantan Gubernur Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto. Kita tahu data intelijen dari TNI, Polri, dan BIN diolah di Lemhanas. Andi Wijayanto tahu setiap gerak pasangan capres dan cawapres lain yang bermanfaat untuk menentukan strategi dan desain kampanye pemenangan Ganjar Mahfud. Belum lagi ada Tuan Guru Bajang atau TGB yang dekat dengan ulama dan kalangan pesantren. TGB pernah menjadi gubernur di NTB sehingga juga menguasai peta pergerakan suara dan potensi kemenangan di tingkat akar rumput. Untuk dirjen tim pemenangan Ganjar Mahfud ini dipercayakan kepada Arsyad Rashid, seorang pengusaha muda sukses yang memahami karakter anak muda. Sebagai ketua Kadin, Arsyad menguasai manajemen dan delivery wewenang dengan cepat dan tepat sehingga akan efektif menggerakkan mesin pemenangan. Arsyad juga memiliki jaringan intelektual dan jaringan bisnis ekonomi yang luas yang memberi jaminan kepada pelaku ekonomi bahwa visi Ganjar Mahfud mempertimbangkan keberpihakan kepada dunia usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, kepemimpinan tim pemenangan Ganjar Mahfud yang dikawal oleh 3 bintang utama ini saja akan melengkapi kekuatan jaringan teritorial dan medan elektoral sekaligus. Bukan saja akan merepotkan lawan, baik dari kubu Anies Muhaimin maupun Prabowo Gibran. Tetapi juga akan membuat pihak-pihak lain harus berpikir ulang untuk melancarkan rencana-rencana mencurangi pemilu. Dengan dukungan relawan Ganjar Mahfud yang terus tumbuh secara organik, baik dari kalangan profesional, budayawan, pelaku seni, mahasiswa, dan kelompok muda milenial, kaum perempuan, termasuk dukungan yang terus mengalir dari santri dan kiai. Semoga saja melapangkan jalan Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden.
Di sini kita tegak berdiri, mengawal demokrasi untuk mengantarkan orang baik memimpin negeri ini. Orang baik memilih orang baik. Itu prinsipnya. Inilah asa saya, asa Ayah NH.